Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Pembimbing Mata Kuliah Komunikasi Persuasi, Ibu Zahratul Azizah, SPD MPD, dan rekan-rekan sekalian. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, hingga kita telah dapat melaksanakan pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Farhan Julianto sebagai presentator pertama dengan materi fungsi komunikasi persuasi dalam praktik pendidikan sekolah, dan Elvara Adelia Febrina Mahmudi dengan materi fungsi pendidikan luar sekolah dalam pendidikan luar sekolah. Dan terakhir, saya sendiri, Dinda Olivia, sebagai moderator. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu fungsi komunikasi persuasi yang akan dipaparkan oleh Farhan Julianto. Kepada Farhan, disilahkan. Oke, baik. Saya akan membacakan fungsi utama komunikasi persuasif. Satu, fungsi pengawasan atau fungsi function, yaitu menggunakan komunikasi persuasif untuk mengkonstruksi pesan dan membangun citra diri atau image agar dapat mempengaruhi orang lain. Melalui komunikasi persuasif, kita bisa memanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan organisasi dan masyarakat. Oke, yang kedua, consumer protection function atau fungsi perlindungan konsumen adalah salah satu fungsi komunikasi persuasif melalui pengkajian komunikasi persuasif yang akan membuat kita lebih cermat dalam menyaring pesan-pesan persuasif yang banyak berkeliaran di sekitar kita. Yaitu yang ketiga, knowledge function atau fungsi perlindungan konsumen, yaitu berfungsi sebagai ilmu pengetahuan, yaitu dengan mempelajari komunikasi persuasif, kita akan memperoleh wawasan tentang peranan persuasi dalam masyarakat dan dinamika psikologi persuasi. Peranan persuasi dalam masyarakat adalah menelaah tentang bagaimana keterkaitan antara individu dengan pengaruh yang dibentuk oleh individu yang lain, kelompok dan organisasi, serta lembaga tempat individu tersebut bergabung, juga pengaruh kolektivitas atas individu yang ditimbulkan. Oke, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Farhan. Materi selanjutnya yaitu fungsi komunikasi persuasi dalam praktik pendidikan luar sekolah yang akan dipaparkan oleh Elvara. Kepada Elvara, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan komunikasi persuasif dalam pendidikan luar sekolah. Komunikasi persuasif dalam pendidikan luar sekolah ada 8 fungsi, yaitu yang pertama, 1. Perintah. Fungsi persuasif yang pertama, perintah dari satu individu kepada individu lainnya. Dalam pendidikan luar sekolah, fungsi ini akan sangat berguna terutama ketika komunikasi atasan kepada bawahan terjadi. Strategi yang menggunakan komunikasi persuasif bisa dilakukan untuk membuat suatu perintah menjadi ajakan. Yang kedua yaitu instruksi. Pemberian instruksi juga bisa berupa ajakan-ajakan tertentu, seperti misalnya ketika dalam organisasi akan melakukan suatu kegiatan tertentu, maka kalimat-kalimat ajakan bisa disisipkan dalam kalimat instruksi yang ada. Cara ini juga akan memperhalus kalimat petunjuk menjadi kalimat yang melibatkan pihak yang diajak komunikasi. Teknik komunikasi persuasif yang tepat bisa memberikan instruksi yang lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga yaitu sosialisasi kebijakan. Di dalam pendidikan luar sekolah, kegiatan sosialisasi tentang kebijakan baru yang akan diterapkan juga akan menjadi bagian dari fungsi persuasif. Sebuah ajakan untuk menerima kebijakan baru tidak bisa dipaksakan begitu saja.
Oleh karenanya, dengan menggunakan komunikasi persuasif ini bisa menjadi lebih mudah. Yang keempat yaitu himbauan. Sama halnya seperti sosialisasi, himbauan-himbauan tertentu untuk melaksanakan perintah atau aturan tertentu juga bisa dilaksanakan dengan menggunakan bentuk komunikasi persuasif dalam suatu organisasi. Ini merupakan contoh yang bisa kita temukan pada saat adanya rapat-rapat untuk mengevaluasi kinerja dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu promosi kesehatan. Promosi kesehatan biasa dilakukan oleh para tenaga kesehatan dalam suatu lingkup pendidikan luar sekolah. Pendekatannya juga menggunakan fungsi persuasif, di mana tidak ada unsur pemaksaan di dalamnya. Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang menerapkan komunikasi persuasif. Selanjutnya yaitu pendidikan kesehatan. Perbedaan mendasar antara promosi kesehatan dengan pendidikan kesehatan adalah tentang tujuan dari adanya pelaksanaan kegiatan tersebut. Bila promosi kesehatan lebih mengarah pada upaya pencegahan terjadinya sakit, pendidikan kesehatan bisa melingkup hingga pada tingkat pengelolaan saat sakit. Komunikasi persuasif juga digunakan untuk menumbuhkan kesadaran di dalam organisasi. Selanjutnya yaitu simulasi. Simulasi merupakan contoh fungsi persuasif dalam komunikasi pendidikan luar sekolah yang bisa kita temukan terutama pada saat melakukan pelatihan-pelatihan tertentu. Pelatihan yang menggunakan peragaan akan menggunakan simulasi. Di dalamnya bisa berisi ajakan-ajakan tertentu yang juga diterapkan dalam simulasi tersebut. Yang terakhir yaitu dakwah. Dalam suatu organisasi tertentu, fungsi persuasif juga bisa ditunjukkan melalui dakwah. Organisasi-organisasi keagamaan umumnya dapat menggunakan jenis komunikasi persuasif dengan nilai-nilai dakwah di dalamnya. Bahkan, komunikasi dakwah menjadi sebuah cabang ilmu komunikasi tersendiri. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Elvara yang telah memaparkan materi pada hari ini. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kepada rekan-rekan yang ingin menambah materi, tanya jawab, atau kritik dan saran, silakan sampaikan di forum diskusi e-learning komunikasi persuasi. Sekian dari saya sebagai moderator. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.